Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Selain itu kita panjatkan pula salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan dakwah Islamnya kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada pada bulan Rabiul Awwal, yang pada bulan inilah seorang manusia agung, seorang utusan Allah yang terakhir dilahirkan, yaitu pada tanggal 12 bulan ini atau bulan Rabiul Awwal. Kelahirannya memang belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap umat manusia. Namun saat-saat berikutnya tentu memiliki arti yang penting bagi kehidupan umat pilihan ini dalam mengarungi apa yang harus mereka hadapi pada saat di dunia ini dalam rangka mempersiapkan diri kelak di akhirat. Momen penting dalam kehidupan beliau dimulai saat diturunkannya wahyu yang pertama di Gua Hira, yang ini berarti beliau telah ditetapkan sebagai nabi utusan Allah yang tugasnya adalah untuk membenahi sistem akidah, meluruskan tata cara ibadah yang saat itu ternyata sudah menyimpang dari hal-hal atau dari garis yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dalam pelurusan akidah, hal yang penting lagi yang diimban beliau adalah dalam rangka membenahi akhlakul karimah dari umat manusia. Karena itulah salah satu pesan beliau yang populer adalah untuk menyatakan tugas atau fungsi dari kenabiannya, yaitu yang dibesarkan sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah diutus adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ini mengisyaratkan bahwa umat manusia, khususnya yang di Arab, sudah memiliki akhlak mulia.
Namun di antara perilaku-perilaku tersebut terdapat pula sikap-sikap tercela, sikap-sikap yang tidak terpuji, dan tindak tanduk yang seringkali membuat orang lain kecewa, marah, atau kesal. Orang Arab sudah memiliki sikap terpuji, di antaranya mereka adalah pemberani, jujur, menghormati orang yang lebih tua, dan selalu menepati janji. Namun ada pula hal-hal yang tidak terpuji dari mereka, yaitu asobiyah, fanatisme kesukuan, sehingga hal ini seringkali membuat antar suku berkelahi, antar kabilah berperang, dan mereka tidak terlepas dari hal-hal tersebut sampai ini. Ada pula hal-hal yang tercela dari mereka, kebiasaan-kebiasaan bermabuk-mabukan, mempercayai pada hal-hal yang tidak jelas sumbernya, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Inilah akhlak-akhlak yang harus disempurnakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk hal itu Allah pun telah mengisyaratkan bahwa beliau merupakan seseorang yang dianugerahi akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Dalam Al-Quran diisyaratkan pesan Allah tersebut dengan ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang memiliki, yang dianugerahi akhlak yang agung. Akhlak inilah yang kemudian harus ditularkan, diajarkan pada umat ini. Dan tuntunan-tuntunan itu tentulah bersumber dari Al-Quran, karena Al-Quran ini sendiri pada hakikatnya berasal dari Allah yang maha baik. Maka tentu semua tuntunan-tuntunannya akan membawa manusia pada kebaikan. Karena Allah maha adil, tentu semua hukum-hukumnya akan mengarahkan manusia pada keadilan. Karena itulah, untuk berakhlak mulia, Rasul berpesan seseorang mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali kepada Allah, maka di sini maksudnya adalah bahwa manusia selalu menanamkan pada diri sendiri Allah bersamanya, Allah dekat dengannya, dan Allah selalu mengawasinya. Dan itu bisa dimulai ketika seseorang selalu menyebut asma Allah, mengingat nama-namanya dengan berpikir. Oleh sebab itu, pada saat beliau menetapkan Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, sebelum berangkat beliau berpesan, ya Mu'adz, la tada' inda kulli duburis sholati qaula rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Yang artinya, wahai Mu'adz, jangan pernah kau lupakan setiap selesai melaksanakan sholat fardu, hendaknya kemudian diikuti dengan berdoa, memohon pada Allah, Rabbi a'inni, ya Allah,
anugerahkanlah padaku untuk selalu mengingat asma-Mu dengan berzikir, untuk terus berterima kasih pada semua nikmat-nikmat yang telah Kau anugerahkan padaku, dan untuk senantiasa melaksanakan ibadah yang terbaik padamu. Kenapa? 3 hal ini yang dipesankan Rasulullah SAW, karena beliau tahu bahwa sebentar lagi Mu'adz akan menjadi orang yang paling sibuk dengan jabatannya sebagai gubernur. Dia merupakan orang pertama yang bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakatnya. Waktunya pasti siang malam tersita untuk mencari kiat-kiat bagaimana agar masyarakatnya meningkat kualitasnya, tidak saja dalam kehidupan duniawi, tapi juga dalam kehidupan ukhrawi. Dia pun tentu akan jadi tempat kembali, tempat bertanya dari orang-orang yang menemukan, yang terbelit persoalan-persoalan kehidupan. Karena itu pesan beliau, sesibuk apapun wahai umat, jangan pernah lupa untuk selalu berzikir pada Allah. Kenapa yang diingatkan berzikir pada Allah? Karena dengan berzikir minimal seseorang akan menyebut asma Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat ini sangat mudah, gampang dihafal, namun mempunyai dampak positif yang sangat besar. Dengan selalu berzikir berarti menanamkan pada hatinya, pada pikirannya, untuk mengagungkan, untuk bertasbih, untuk mengisahkan hanya pada Allah SWT. Ketika seseorang selalu menyebut asma Allah, maka Allah pun akan mengingatnya, Allah pun akan mendekatnya, sehingga dia pun merupakan makhluk yang dicintai Allah. Ketika itulah saat Allah Maha Baik, maka yang terbetik di hatinya adalah keinginan-keinginan untuk berbuat baik. Mustahil orang yang selalu berzikir justru ingin melakukan maksiat, itu tidak mungkin. Orang yang selalu berzikir hanya berkeinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk bekerja dengan cara yang baik, untuk mendapatkan rezeki yang baik, dan untuk menggunakan dengan cara yang baik pula. Sehingga kalau seorang pemimpin seperti Mu'adz selalu berzikir pada Allah, maka yang ada adalah bagaimana cara membuat masyarakatnya mengarah pada kebaikan. Dan ini tentu harus dimulai dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah ala syukrika, anugerahkan kepadaku ya Allah kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Kau anugerahkan pada kami. Sejak kita lahir sampai kini, betapa banyak nikmat Allah yang kita nikmati, betapa tidak terhitung rahmatnya yang dianugerahkan pada kita. Kalau bulan-bulan lalu saudara-saudara kita di Sumatera, di Kalimantan terganggu dengan asap hasil pembakaran hutan, sehingga mereka pun mengalami kesulitan bernafas, terpaksa pakai masker, atau bahkan harus ada yang ditolong dengan oksigen untuk membantu melonggarkan pernafasannya. Oksigen merupakan sesuatu
yang sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Kita biasanya dapat melihat di rumah sakit satu tabung itu habis digunakan dalam 3 hari, dan satu tabung harganya pun tidak murah, cukup mahal. Maka dapat dibayangkan berapa tabung banyaknya yang digunakan seseorang sejak kelahirannya sampai kini. Misalnya dia berumur 40, 50, atau 60 tahun. Berapa dana yang harus dikeluarkan untuk membayarnya? Ini baru dari satu sisi. Karena itu, kalau seseorang kurang bersyukur atau tidak mau mengakui nikmat Allah ini, maka alangkah tercelanya dia. Betapa banyak nikmat Allah sehingga disyaratkan dalam salah satu ayat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung-hitung berapa banyak nikmat Allah yang telah kau nikmati, yang telah kau rasakan, yang telah terlimpah padamu, niscaya kamu semua tidak akan dapat menghitung. Pada sisi lain, ungkapan syukur yang termudah diucapkan dengan perkataan terima kasih, atau tuntunan Al-Quran dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sejatinya itu merupakan ungkapan untuk mengakui kebaikan orang lain pada kita. Kalau kita menerima nikmat Allah, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, ini merupakan pengakuan bahwasanya seseorang telah betul-betul merasakan betapa Allah mengaruniakan sesuatu pada diri. Kalau kita berterima kasih pada teman, itu berarti kita pun mengakui bahwa teman tadi memiliki peran penting, memberikan pertolongan, mengulurkan bantuan pada saat-saat seseorang membutuhkan. Dari situ akan menunjukkan adanya tawadhu, adanya pengakuan pada kelebihan yang dimiliki orang, sehingga semakin sering kita berterima kasih, semakin banyak pula pengakuan kita bahwa orang lain selalu menolong kita. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang ditolong tadi juga mau menolong orang lain, juga mau membantu temannya yang mengalami kesulitan? Nah, di situ pertanyaannya. Sehingga dengan ditanamkannya pesan tadi, tidak saja kita selalu berterima kasih, tetapi juga muncul keinginan untuk membantu orang lain agar mereka pun merasakan sesuatu yang mereka perlukan. Nah, sehingga dengan demikian tampaknya pesan Rasul sangat berarti dalam kehidupan kita, dan itu akan semakin menambah akrabnya ukhuwah antara satu dengan yang lain. Karena kita tentu tahu seseorang yang ditolong kemudian dia berlalu tanpa mengucapkan terima kasih, seringkali ini akan menimbulkan kekesalan pada yang menolong, dan mungkin dia tidak ingin membantu kembali. Dan yang ketiga adalah wa husni ibadati. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk dapat selalu beribadah padamu dengan cara yang terbaik. Alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Namun kalau kita mau jujur,
ada kalanya ibadah yang dilakukan hanya dilaksanakan seadanya. Mungkin dilakukan dengan cepat-cepat, tergesa-gesa, sehingga pada saat itu kita pun akan merasa, aduh, sholat itu kok seperti ini. Tapi kadang-kadang muncul apologi, pembelaan, yang penting sudah sholat, walaupun tidak khusyuk, walaupun seadanya. Nah, inilah yang diingatkan Rasulullah SAW, agar kalau seseorang melaksanakan ibadah, hendaknya diniatkan untuk melakukannya dengan cara yang terbaik. Jangan tergesa-gesa. Bahkan Rasulullah mengingatkan, wa idza qara'tumul Qur'an faqra'u ayatan fa ayatan. Apabila kamu baca Al-Quran, bacalah ayat per ayat. Jangan cepat-cepat. Jangan Al-Fatihah ayat 7 ayat itu hanya dibaca dengan satu nafas, tapi bacalah dengan murattal, sebagaimana pesan Allah, wa rattilil Qur'ana tartila. Dengan ibadah yang baik atau yang terbaik akan memunculkan kepuasan pada ibadah yang telah dilakukan, akan menghasilkan suasana yang tenang dan nyaman. Ini bisa diibaratkan ada dua orang pekerja sama-sama ke kantor, membuang waktu, mengeluarkan biaya, memakai tenaga. Yang satu bekerja di kantor asal-asalan, semaunya. Pada akhirnya dia pun merasa tidak puas karena pekerjaannya tidak baik. Atasannya akan kecewa, teman-temannya pun akan memburu. Sebaliknya yang satu lagi juga mengeluarkan biaya, membuang tenaga, menghabiskan waktu, tetapi dia melakukannya dengan yang terbaik, teliti, tekun, sehingga ketika selesai hasilnya pun memuaskan hatinya. Temannya pun senang pada ketekunannya, dan atasannya pun memuji pekerjaan. Nah, ini pula tampaknya yang diinginkan Allah SWT ketika mengisyaratkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuatlah yang terbaik sebagaimana Allah selalu memberikan yang terbaik untuk manusia. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah pun menganugerahkan semua yang terbaik untuk kita. Maka balasannya yang diinginkan Allahnya satu, wa ahsin, berbuatlah yang terbaik, beribadahlah yang terbaik. Inilah pesan Rasulullah kepada Mu'ad. Maka kalau secara khusus pesan itu ditujukan untuk Mu'ad bin Jabal, tapi tampaknya pesan itu juga untuk kita semua, untuk untuk umat Muhammad SAW yang pada hari ini kita peringati kelahiran. Karena itu ketika kita mengagungkannya, memperingati hari kelahirannya, tetapi tidak melaksanakan pesan-pesannya, enggan melakukan tuntunan-tuntunannya, maka kecintaan kita masih dipertanyakan. Semoga kita pun dapat mengambil pelajaran dari pesan Rasulullah SAW tadi dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, yaitu selalu berzikir pada Allah, terus bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan selalu berupaya untuk melakukan ibadah yang terbaik pada Allah SWT. Insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal insan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya bila kita dapat menyaringkan, dapat mengambil sikap positif dari tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Beliau pun berpesan agar umatnya, agar kita semua selalu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah yang telah ditetapkan sebagai dua sumber utama dalam Islam. Karena itu marilah kita mohon pada Allah agar diberi keteguhan sikap dalam mengikuti tuntunan-tuntunannya dan contoh-contoh dari Rasulnya, agar kita selalu istiqomah dalam bertauhid dan melaksanakan syariat-syariatnya dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita berdoa agar semua yang telah kita lakukan dapat ridhonya, dan semua yang akan kita rencanakan, yang akan kita inginkan selalu dalam restunya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min